Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Konsep Kehidupan Channel. Sehat walafiat tentunya dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan bereaksi pembicaraan atau ucapan dari Ibu Irma Suryani, ini dari fraksi Partai Nasdem, dari Komisi 9 DPR RI, tentang tindakan-tindakan klaim yang dilakukan oleh para Ba'alawi terhadap atau pada sejarah bangsa dan klaim yang dilakukan para Ba'alawi kepada para sejarah atau pejuang bangsa. Ya, ini saya sependapat dengan Bu Irma bahwa ini kalau dibiarkan ini permasalahan besar, sebab ini negara bangsa nanti akan kehilangan sejarah, ya. Dan kalau sudah terdengar oleh anak-anak kecil ya, yang SD, TK, bahkan SMP, ini bisa mempengaruhi pemikirannya tentang sejarah Indonesia, sejarah perjuangan Indonesia. Ya, jadi mereka mendengar klaim yang diucapkan yang terucap dari para Ba'alawi dan didengar di mana-mana, itu sedangkan disampaikannya dalam suatu forum dakwah dan pengajian, ini akan merusak anak bangsa, merusak sejarah bangsa namanya. Ini tidak bisa dibiarkan, Bu. Ya, saya sepakat dengan Ibu. Dan kepada pemerintah ini juga jangan bertinggal diam saja, ya, agar segera mengambil satu tindakan. Ya. Ini sudah merusak sejarah bangsa, ini yang akan merusak kepada rakyat Indonesia. Jadi ini sudah tindakan yang luar biasa, ini merusak ini. Ini mungkin ada maksud di belakang ini semua. Nah, untuk itu segeralah pemerintah mengambil tindakan, jangan kena aduan atau ucapan dari klan para Ba'alawi ini yang malah memutarbalikkan dia. Wah, udah dipitnah katanya, udah rasis segala macam lah. Kalau masalah begitu memang paling pintar, kalau para Ba'alawi ini udah paling jagonya memutarbalik kenyataan. Memang tukang mutar balik kenyataan yang jelas bukan cucu Nabi aja bisa ngajak cucu Nabi, udah 200 tahun dipercaya ya. Sudah 200 tahun dia di Indonesia ini dipercaya ya bahwa mereka itu keturunan Nabi, yang jelas-jelas bukan keturunan Nabi, barara itu. Nah, seperti itulah, dan mudah-mudahan ini akan segera ditanggapi, didengar oleh pemerintah. Kami sebagai putra bangsa sangat mengkhawatirkan ini semua, apalagi tentang sejarah dan pejuang bangsa yang diakui ya oleh para Ba'alawi ini sebagai kaum Ba'alawi. Jadi ini akan merusak sejarah bangsa Indonesia, apalagi bila ini didengar oleh anak-anak kita, anak-anak sekolah di bawah SMP. Ya. Janganpun anak-anak SMP, kita saja yang sudah dewasa masih terganggu dengan ucapan-ucapan itu, dengan perkataan, dengan klan yang demikian, apalagi anak-anak. Ya. Dan ini kepada Menteri Pendidikan juga jangan tinggal diam, ya. Kemudian kepada aparat negara juga, aparat kepolisian, TNI, Polri, ini nggak bisa tinggal diam gitu saja ya. Nggak bisa malah mendukung. Ya kalau menjaga keamanan memang tugas Bapak, tugas Polri dan TNI. Tapi mengambil tindakan secara hukum juga ya tugasnya, ya kan? Kalau memang itu melanggar hukum dan akan merusak bangsa, kenapa didiamkan? Gitu. Malah yang akan berniat baik dilarang diikuti, ya. Seperti itulah. Baiklah sahabat, kita dengarkan coba bagaimana ini kesinisan Ibu Irma Suryani ini tentang Ba'alawi ini ya, kepada Ba'alawi ini. Kita dengar ya. Ini pendapat pendapat Bu Irma Suryani dari fraksi 9 ya, Komisi 9 dari fraksi Partai Nasdem ya.
Dan ini malah beliau mendapat ini adalah rencana yang terstruktur dan masif. Ya kita dengarkan ya. Pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang. Dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad. Keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari
klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia, saya kira. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata. Tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau membaalawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar, dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Baiklah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti itulah ya yang kita dengar dan saksikan sendiri tadi ya, apa yang sudah diucapkan atau dikatakan tentang tanggapan dari Bu Irma Suryani tentang klan-klan Ba'alawi yang dilakukan di Indonesia ini. Dan itu semua menurut saya sudah tindakan luar biasa yang menyalahi aturan dan hukum. Kemudian itu adalah termasuk pada pengaburan sejarah negara, ya. Pengaburan sejarah perjuangan bangsa. Ya. Dan mudah-mudahan para ahli sejarah lainnya, para elit-elit politik lainnya bisa mensikapi masalah ini, bisa keluar dan bersuara tentang klan Ba'alawi ini, apa pendapatnya dan bagaimana agar bisa menangani secepatnya masalah ini secara hukum. Agar negara segera mengambil alih dan pemerintah segera melaksanakan penegakan hukum. Sebab ini sudah merusak sejarah bangsa, merusak negara, dan merusak rakyat Indonesia dengan klan-klan dan pembodohan doktrin-doktrin yang dilakukan oleh dan ini sudah ada dua elit politik ya, Profesor Mahfud MD sama pendapatnya dengan Bu Irma Suryani ini ya, tentang sejarah ini, tentang klan-klan ini ya. Dan mudah-mudahan ini pemerintah segera mengambil tindakan. Terima kasih atas segera perhatiannya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bila tidak sependapat silakan Anda mengomentari atau berkomentar, saya akan menanggapi komentar Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.